Al-Baqarah 49. Kita akan baca dulu ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Kamu ketahui bahwa isi Al-Qur'anul Karim itu pertama perintah yang harus ditaati, kedua larangan yang harus dijauhi, ketiga petunjuk yang harus diikuti, keempat ayat-ayat targhib, ayat-ayat motivasi yang harus terus termotivasi, kelima ayat-ayat tarhib, ancaman kita harus menghindari dan takut. Kemudian keenam ayat-ayat mau'idhah, ayat-ayat nasihat. Dan ketujuh al-qasas, ayat-ayat kisah. Dan ini termasuk ayat-ayat kisah, dan di sini ada pesan moral yang harus kita ambil. Al-ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Itu kalau dalam usul fikih ada kaidah ya. Al-ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Yang dipandang dari ayat ini keumuman lafadznya, bukan khusus sebabnya, atau bukan kepada yang khusus yang disebabkannya. Yang dipandang keumuman lafadznya.
Artinya ayat Al-Quran ini berlaku untuk kita semua. Dalam Al-Baqarah 9 ini Allah berfirman, wa'id, tafsirnya wadhkuru. Ini kan kisah menceritakan hal yang lalu. Ingatlah kalian id najainakum. Id ini dorob az-zaman. Id najainakum, dikala kami menyelamatkan kalian. Dalam tafsirnya ay abaakum, yaitu bapak-bapak kalian. Wal khitobu, dan khitab bihi, firman Allah ini, wabima ba'dahu, dan apa yang setelahnya, lil maujudina, untuk orang-orang yang berada fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita. Tambahkan lagi satu kaidah. Al khitabu biwahidin alal ummati yupidul umuma hatta yadulla dalilun alal khusus. Khitab yang ditunjukkan kepada salah seorang umat, kepada salah seorang umat berarti kasuistis, itu memberi faedah umum sepanjang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi kalau Nabi umpamanya menunjuk salah satu sahabat tentang satu kejadian, sepanjang tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka berlaku untuk siapapun. Seperti kisah ketika salah seorang perempuan menyerahkan diri kepada Rasulullah karena ingin ditikah Rasulullah. Tapi Rasul tidak berani mengambil keputusan. Artinya tidak memberi putusan apapun. Palam yak dibiha, temerek putusan. Datanglah seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahinya, biar aku yang menikahinya. Lalu Nabi menyuruh kepada sahabat tadi agar membawakan mas kawin walaupun cincin dari besi. Namun sahabat tersebut tak mendapati mas kawin itu, hanya sehelai selendang. Kata Nabi, kalau hanya selendang, bila engkau pakai tidak ada untuknya. Bila nanti perempuan itu yang memakai, maka kamu tidak ada untukmu. Lalu Nabi bertanya, madab tahfadzu minal Qur'an mi warai dohri kolbika. Apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Wah, kalau sahabat ditanya Quran, hebat ya. Kata sahabat, surah kada wa kada wa kada wa kada. Surat ini hafal, surat ini hafal, surat ini hafal. Hebat kan? Kalau kita ini tidak hafal, ini tidak hafal, ini apalagi ini tidak hafal. Beda ya. Nah ini luar biasa. Nah Nabi menikahkan. Qad ankahtukaha bima maka minal Quran. Sungguh aku tikahkan engkau dengan dia perempuan dengan mas kawin Al-Quran. Jadi bukan Qurannya. Ilimna isyrina ayatan, ajarkan 20 ayat. Jadi boleh kamu menjadikan Quran bacaannya sebagai mas kawin untuk seorang perempuan bila mau perempuannya. Walaupun hadis tadi khitabnya untuk kasus seorang sahabat, tentu berlaku untuk kita semua sepanjang tidak ada dalil yang mengecualikannya. Ya, asal mau aja. Kamu mau nggak mas kawinnya hanya 20 ayat Al-Quran? Kelihatannya perempuan sekarang mah nggak mau, maunya peletnya pelet Jepang, pelet Korea ya, pelet Amerika, maunya Baby Band, maunya Pajero.
Aduh. Ya maharnya itu ya. Jadi berlaku. Ayat ini pun berlaku bukan saja untuk yang ada pada zaman itu, tapi berlaku juga untuk kita semua. Bima an'amallahu, tentang sesuatu yang Allah berikan nikmat ala abaihim, atas bapak-bapak mereka, tadkiron, sebagai peringatan lahum kepada mereka, binikmatillahi, akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, liyu'minu, agar mereka beriman. Mengingatkan apa Allah? Nah di sini min ali Fir'auna, dari gangguan keluarga Fir'aun. Gangguan Fir'aun. Awas nih, Fir'aun ini merasa punya segalanya dan mengaku ana robbukumul a'la ya. Itu yang anak-anak itu Fir'aun. Ana robbukumul a'la. Kedua setan. Ya. Ana khairun minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Itu anak itu. Sombong itu. Apa yang dilakukan Fir'aun dan bala tentaranya? Yasumunakum, mereka menimpakan siksa kepada kamu. Yudhikunakum, yudhikuna adzaqo yudhiku, yang berarti memberi rasa siksa. Yudhikunakum, menyiksa dengan sangat terasa, yaitu menyiksa kamu. Soal adabi, dengan siksaan yang sangat keji, sangat buruk. Asyaddahu, siksa yang paling keras. Nah gitu. Jadi Fir'aun telah menyiksa orang-orang yang dianggap akan mengganggu singgasannya Fir'aun. Kita lihat nanti ya. Wal jumlatu halun min domiri najainakum, dan jumlah yasumunakum itu posisinya, kedudukannya menjadi hal dari domir najainakum. Kalau hal berarti terjemahnya sambil atau dalam keadaan. Jadi mereka benar-benar sambil menyiksa kalian, dalam keadaan menyiksa kalian. Itu karena itu hal, ya. Karena itu hal itu. Jadi hal itu sering diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Jadi pertanyaannya, dalam keadaan apa? Ali datang. Dalam keadaan apa Ali datang? Dalam keadaan berjalan kaki. Ja'a Aliun masyian. Datang Ali dalam keadaan berjalan kaki. Kalau berkendaraan rokiban. Ja'a Aliun rokiban. Datang Ali dalam keadaan berkendaraan. Jadi terjemahkan dalam keadaan atau sambil. Itu hal. Makanya Jalalain itu isinya satu mufradatnya, kedua ilmu nahu, kan ini seperti ilmu nahu, ketiga sorob, dan keempat ilmu balaghah. Jadi lengkap sebetulnya. Apa yang terjadi saat itu? Yudabbihuna, mereka menyembelih. Bayangkan, mereka menyembelih. Itu bayanun lima qoblahu, penjelasan terhadap apa yang sebelumnya. Yudabbihuna, mereka menyembelih abnaakum, anak-anak laki-laki kalian, al mauludina, yang dilahirkan saat itu. Wa yastahyuna,
mereka membiarkan hidup, yastabquna, mereka membiarkan nisaakum, perempuan, anak-anak perempuan kamu sekalian. Jadi laki-laki disembelih saat itu, perempuan dibiarkan hidup. Kenapa? Ini Firaun kan? Kalau di masa jahiliyah terbalik. Betul. Kalau di masa jahiliyah perempuan yang dibunuh, laki-laki yang dibiarkan hidup karena dianggap wanita itu tak ada manfaatnya, hina kalau punya anak perempuan. Beda dengan laki-laki. Kalau di masa Firaun terbalik. Tentu laki-laki yang dibunuh dan anak perempuan yang dibiarkan hidup. Kenapa Firaun sampai setega itu? Alasannya dilihat. Liqauli ba'dil kahinatilahu, karena mengikuti fatwa. Karena mengikuti ucapan sebagian para dukun kepada Firaun. Nah, dukun tiba lagu saya. Nya kade ta dukun ta. Urang luka paranormal, luka parabola di paranormal di urang nya. Meni sopan jadi paranormal, dukun begitu. Kapungkur mah ublag. Aya nama wanita apa? Wanita penghibur, pontong, WTS. Itu yang dirubah-rubah namanya, seolah-olah baik, buruknya bukan main itu. Udah aja ublag ke baheula. Bondon, gorengan bondon itu, ublag bondon. Sekarang dirubah, ya, wanita penghibur, wanita pendamping, ya, padahal sama tetap pelacur. Perhatikan dengan baik santriwan santriwati. Apa kata dukun? Inna mauludan yuladu fi bani Israila yakunu sababan lidihabi mulkika. Wahai Firaun, sesungguhnya anak-anak yang dilahirkan pada zaman Bani Israel, pada zaman ini, itu jadi sebab hilangnya kerajaanmu. Itu akan mengganggu singgasana kamu. Akhirnya setiap anak laki-laki yang lahir pada saat itu dihabisi oleh Firaun dan bala tentaranya. Saat itu ibu Nabi Musa tidak mau kalau anaknya disembelih oleh Firaun. Lebih baik anak itu dibuang. Ini skenario Allah, ya. Jadi Allah punya skenario. Anak itu dimasukkan ke peti lalu dibuang ke sungai Nil. Dan di pinggir sungai Nil itu ada istri Firaun bernama Siti Asia dan selir-selirnya. Maka mereka melihat ada peti yang hanyut di bawah air. Wah, ada peti, ambil. Akhirnya diambil. Ketika dibuka sangat kaget, ternyata isinya bayi mungil laki-laki. Wah, ini bayi mungil laki-laki. Ayo kita beritahu Firaun. Ayo sana orang bebeja kakang aon. Gitu. Ya kan itu kan suaminya Firaun. Hai orang bebeja kakang aon yuk. Akhirnya datang ke Firaun dan memperlihatkan bahwa dapat peti isinya anak laki-laki yang masih bayi. Kata Firaun, bunuh, ini membahayakan, akan mengganggu kita, mengganggu singgasana kita. Nah, inilah sekeras-kerasnya laki-laki itu bisa lembut dengan kelembutan seorang wanita. Inilah hebatnya Siti Asia. Kang Aon,
Jangan. Bisa jadi anak ini justru pelanjut untuk kita. Kita juga perlu mempertahankan singgasana. Ini pemberian dari sana. Jangan dibunuh, lebih baik kita ambil dan kita pungut sebagai anak kita. Ini penerus kita. Sekeras-kerasnya Fir'aun ternyata bisa luluh dengan kelembutan hati seorang wanita. Inilah kelebihan kamu. Bisa mengalahkan yang keras. Itu menjadi lunak. Betul? Betul? Akhirnya tidak jadi dibunuh. Dibiarkan hidup akhirnya. Tapi Fir'aun masih bingung. Siapa yang akan menyusuinya? Akhirnya Fir'aun memanggil perempuan-perempuan yang anak-anaknya dibunuh untuk mencoba menyusui Nabi Musa. Ya, itu Nabi Musa itu. Yang masih bayi itu. Maka ngantrilah perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Ngajajar, ngaratus. Hiji-hiji dikenyotnya. Satu-satu dihisap. Tapi nggak ada cocok. Dilepas. Kenyot, lesotkeun. Kenyot, oh nu cocok. Nggak ada yang cocok. Kata ibunya, barangkali bukankah itu anakku? Akan ku coba mendaftar ke Fir'aun. Akhirnya ikut daftar. Ingin menyusui anak itu. Dan paling akhir. Akhirnya paling akhir daftarnya dan paling akhir diisapnya itu tidak dilepas kembali setelah mengisap perempuan yang itu ibunya. Firaun tidak tahu itu ibunya. Wah, cocok ini cocok. Kata Firaun. Kalau begitu kamu tinggal di istanaku, berapa gajimu sebesar apapun akan ku berikan kepada kamu, akan ku bayar asal kamu mengurusi anak ini. Nih, ini Allah yang Maha tahu. Kita bisa bayangkan. Nabi Musa selamat tidak dibunuh. Betul, dibiarkan hidup. Ibunya tinggal di istana dengan gaji yang cukup fantastis. Luar biasa. Inilah kehendak Allah yang orang tak tahu semua itu. Ini kisahnya masih panjang ya. Ini Nabi Musa diselamatkan Allah dari gangguan Fir'aun yang akhirnya nanti akan jadi lawan dari Fir'aun. Nanti kisahnya panjang. Di situ dulu ayat kita berbicara ya. Karena ini waktunya belum cukup. Karena ini sangat singkat. Wa fi dzalikum, maka pada yang demikian itu, yaitu al-adab, siksa, awil inja atau menyelamatkan. Adab, siksa bagi anak-anak laki-laki yang dibunuh. Dan inja, penyelamatan. Orang-orang yang diselamatkan Fir'aun. Termasuk di situ ada Nabi Musa. Diselamatkan Allah. Balaun merupakan cobaan, merupakan ujian. Ibtilaun merupakan cobaan, ujian. Au in'amun, atau kenikmatan-kenikmatan mirrabbikum, dari Tuhanmu, adimun, yang maha aku. Luar biasa ujian ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah ini, tidak ada yang mustahil. Menurut dohirnya adalah seperti berat, ternyata di sisi Allah itu ternyata amat ringan. Dan itu bukan urusan-urusan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, siapapun tidak ada yang dapat menghalangi. Ya, oleh karena itu kita harus beriman kepada Allah, dan tentu kita juga belajar ayat-ayat kisah tujuannya agar kita dapat mengambil pelajaran dari segala perjalanan yang ada. Jadi oleh Allah nanti ada yang diselamatkan, ada yang dicelakakan. Itu barangkali santriwan santriwati untuk sementara, karena
Masih panjang urusannya karena waktu yang tak memungkinkan. Tentu lain waktu akan kita teruskan bersama. Mari sama-sama kita tutup. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.